Apakah mungkin pengusaha akan mencapai usia pensiun 55 misalnya? Dia harus kompensasinya ngasih pesangon. Enggak, yang terjadi malah kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pangkas sudah. Artinya di balik ini pengusaha menghindari yang namanya pesangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama podcast ISK bersama Kang Fikri. Kali ini kita akan mencoba kupas tuntas. Mungkin yang beberapa hari terakhir ini banyak di media perlawanan buruh di mana-mana ya. Masih bersama Pak Wiono, Ketua SPSI 2 periode dan sekarang juga Wakil Ketua di DPD SPSI Provinsi Jawa Tengah. Pak Wi, sebenarnya apa sih dan bagaimana undang-undang Omnibus Law itu kok kelihatannya di mana-mana ditolak buruh, ditolak pekerja, dan kesannya ini dinanti pengusaha. Apa sebenarnya undang-undang cilaka ini, Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law ini? Sebenarnya undang-undang Cipta Kerja ini kan sudah sekian lama, beberapa bulan disosialisasikan dan banyak, tapi sekarang ini kan pada kaget karena buruh sendiri tidak menyangka bahwa undang-undang secepat ini disahkan, karena perlawanan ini kan dimulai secara masif sejak hampir 1 tahun ya. Yang cukup kontroversial adalah persoalan proses dari RUU ke undang-undang ini kan sebenarnya dari proses awalnya tidak melibatkan stakeholder. Jadi serikat buruh, serikat pekerja ini tidak diajak secara prosedural, dia diajak. Ini dibuktikan ketika gugatan PT UN ke Presiden itu beberapa saksi ahli dari staf Menkumham, perekonomian. Ini ada tanggal yang sama ketika pemerintah mengirimkan naskah ini kepada Balik. Ini sama juga ketika proses ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Nah, kita tunggu saja proses itu. Dan yang mengagetnya ada beberapa hal ya tentang hak-hak dasar pekerja. Kalau saya yang bergulat selama ini, yang paling merugikan itu adalah status pekerja PKWT itu. Dan kalau bicara pesangon dan lain sebagainya, itu sebenarnya setelah status itu sedemikian rupa memangkas hak-hak instrumen berikutnya. Artinya begini, kalau di Undang-Undang 13 PKWT di pasal 56 tentang kontrak ini kan hanya diperbolehkan pada jenis pekerjaan tertentu, ya kan, yang sifatnya penunjang sementara, produk pekerjaan. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja kali ini itu dipangkas habis, dihapus. Jadi otomatis status pekerja ini karena dapat dengan PKWT, dapat dengan PKWTT, otomatis status pekerja ini pasti pengusaha memilih untuk kontrak atau PKWT. Karena tidak dibatasi waktu seperti undang-undang kemarin ya. Tidak ada. Jadi bisa seumur hidup dong kalau gitu. Iya, bahasa seumur hidup itu masih repot juga. Karena apa? Apakah mungkin pengusaha akan mencapai usia pensiun 55 misalnya? Dia harus kompensasinya ngasih pesangon. Enggak, yang terjadi malah kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pangkas sudah. Artinya di balik ini pengusaha menghindari yang namanya pesangon. Makanya yang terjadi sekarang ini kan hampir diputus seperti itu. Ada beberapa perusahaan nih secara masif menerapkan PKWT. Ya, kalau jadi
jauh sebelum undang-undang Omnibus Law ini didok, sebenarnya implementasi di Kudus juga sudah banyak. Sudah penyimpangan PKWT itu ada di 8 perusahaan. Saya tidak sebutkan namanya ya. Kalau ingin tahu ya mungkin kita langsung saja. Jadi ini praktek ini begitu menyimpang sekali sehingga PKWT ini ketika disahkan, dilegalkan oleh dalam undang-undang Cipta Kerja ini, ya sudah. Apa yang terjadi? Bagaimana ketika mereka kontrak, ya kan? 1 tahun, 2 tahun. Kalau dulu dibatasi maksimal kontrak 3 tahun, ya kan? Sekarang boleh lepas, tapi saya yakin ketika sudah mencapai umur 50 ke atas mendekati pensiun mereka karena mungkin produktivitasnya sudah menurun, sementara pencari kerja yang muda lebih etos kerjanya lebih upahnya murah, ini justru akan diberlakukan seperti itu ya. Jadi orang tidak berani kredit sepeda motor mau nikah juga susah ya kan? Jadi masih ragu-ragu. Ini soal kontrak. Yang kedua outsourcing. Outsourcing ini juga tidak ada pembatasan, sama saja. Jadi kalau dulu outsourcing ini diperjanjikan harus PT dan sebagainya, tapi outsourcing ini sama, dia jenis pekerjaannya apa saja boleh. Kalau kemarin kan jelas security, hanya lima jenis itu ya. Sekarang luas, jadi boleh outsourcing. Nah, ini susah. Nah, apa akibat dari outsourcing atau ini alih daya dan kontrak atau PKWT ini yang terjadi? Sama, hak-hak pekerja ini terpangkas banyak hal. Apa contohnya? Uang lembur sekarang ini ya. Uang lembur ini di undang-undangnya jelas. Kalau jam kerjanya kemarin 6 hari itu 7 jam dalam satu, sekarang 8 jam. Artinya apa? Mestinya ini kalau 7 jam, 1 jam kan lembur. Ini enggak ini. Nah, ini juga terpangkas. Jam normatifnya 8 jam. Iya, itu. Terus apalagi yang kira-kira dipersoalkan kemudian ditolak oleh buruh? Soal PHK. Ya. Jadi di pasal 151 dan 155 Undang-Undang 13 ini kan cantolan buruh ya. Artinya PHK tidak akan diperbolehkan ketika belum ada penetapan daripada PPHI. Ya, ini yang terjadi kan seperti itu. Jadi beberapa ketentuan tentang undang-undang ini dihapus. Misalnya begini. Jadi pengusaha untuk bisa mem-PHK pekerja ini dengan sangat mudah. Jadi tidak perlu lagi melalui PPHI ya. Jadi PHK dapat terjadi, ini pasal baru 154A. Jadi PHK dapat terjadi apabila perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, pemisahan perusahaan. Bisa dilakukan PHK. Perusahaan melakukan efisiensi. Ini bisa melakukan sepihak. Ya, sepihak ini. Nah, efisiensi itu kalau dulu kan begini, harus ada akuntan publik, ya kan? Efisiensi dan tetap dilindungi hak-haknya 1 kali pesangon, ya kan? Dan sebagainya. Perusahaan tutup dikarenakan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut sama. Jadi mereka bisa langsung mem-PHK tanpa penetapan dari PHI. Nah, ini yang repot seperti itu. Kalau terkait dengan mungkin ketentuan upah dihitung per jam ini bagaimana Pak Wiono? Iya. Jadi begini, upah per jam itu kan sebenarnya logikanya model upah di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan memang mereka kecenderungannya upah per jam karena profesional ya. Di luar negeri itu kalau orang mereka mau berjemur di matahari itu kan liburnya sampai berbulan-bulan ya, sehingga mereka efektivitas bekerja itu satuan jam. Nah, kalau sekarang satuan jam misalnya
Satuan jam itu satuan waktu berbeda. Sekarang begini misalnya, kalau satuan jam artinya begini, pekerja ini dihitung ketika 1 jam selesai durasi, dia upahnya dihitung. Kalau satuan hasil itu seperti borong rokok, itu kan berdasarkan hasilnya. Kalau satuan jam seperti itu, padahal sebenarnya kerja-kerja di produksi itu, kalau satuan jam itu tentunya kan nunggu mesin misalnya, seorang operator itu kan tidak selamanya itu. Ada masa-masa yang mungkin diperhitungkan artinya sudahlah, 1 hari ini kan misalnya 7 jam kerja. Kalau kemarin kan ada beberapa durasi yang mungkin mereka tidak langsung pegang alat produksi langsung itu. Kalau dihitung per jam seperti ini, pasti pengusaha akan memilih sistem per jam, ya kan? Menghilangkan satuan waktu. Kalau satuan jam tidak mencukupi kerja yang diatur 8 jam dalam 1 hari, berarti dia statusnya apa? Harian lepas kan? Ya kan? Ataupun PKWT kan? Kalau PKWT kelemahannya dalam waktu tertentu ketika diperjanjikan 1 tahun ya selesai. Ini sangat berbahaya sekali. Satuan jam itu kelihatannya seperti itu. Kalau dimaknai implementasi kemarin satuan jam ini, pengusaha mudah saja. Dia hanya memberikan DO, ya kan? Garapan untuk pekerjaannya ini dibuat saja nih, tidak sampai mencapai 8 jam dalam 1 hari. Tidak dihitung itu. Artinya mereka apa statusnya? Harian lepas. Dan ini juga mengurangi hak kalau seperti ini. Ini satuan jam. Ya. Terus pesangon yang 32 kemarin. Taruhlah borong rokok di Kudus ini kemarin hitungan kalau sudah mencapai 55 atau ada yang 60 tahun, itu mendapatkan 32 kali gaji. Usia 55 atau usia 60. Tapi sekarang ini, kalau mereka ini pekerja kontrak, apakah bisa mendapat pesangon? Belum mencapai usia pensiun dipotong, di PHK, di resign. Ya, karena bisa dapat pesangon ini. Lagi-lagi status ini penting. Nah, bayangkan saja hari ini. Saya pernah ngomong kepada beberapa teman-teman yang mengurusi zakat itu. Di lazismu, kita ini bisa berkontribusi dengan pasal. Saya sampaikan bahwa betapa hebatnya buruh di Kudus ini. Kalau mendapat seorang badil saja itu, tahun ini itu mendapatkan 71 juta untuk uang pesangon pensiun, bisa untuk umroh, untuk modal. Tapi ke depan ketika undang-undang ini diberlakukan, mereka bukan karyawan tetap barangkali. Yang terjadi apa? Ya, barangkali dengan satuan waktu, satuan hasil, harian lepas, tidak akan mencapai usia pensiun. Karena ketika mencapai usia pensiun, kompensasi pengusaha harus memberikan uang pesangon, penggantian hak dan masa kerja. Ini soal ini harus disikapi betul. Yang paling mungkin tidak dipersoalkan, UMK, UMP, upah sektoral itu hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya menengah ke atas. Nah, sekarang ini upah padat karya itu lewat kesepakatan. Upah kelompok industri mikro menengah ini berdasarkan kesepakatan, ya kan? Nah, kalau upah berdasarkan kesepakatan, artinya kalau selama ini UMK itu kan pemerintah hadir kan? Jadi pengaman. Kalau berdasarkan kesepakatan, kelompok industri mikro, menengah, kecil, itu batasannya berapa buruh jumlahnya? Kalau di Kudus percetakan kecil-kecil ada yang 40, 25. Kalau memang dibatasi, memang nanti ada peraturan pemerintah, ya kan? Untuk industri kelas mikro, misalnya 100 tidak mendapat. Ini mereka akan larinya ke padat karya ini, ya kan? Nah, artinya apa? Ketentuan-ketentuan upah minimum tidak berlaku bagi mereka. Karena kesepakatan itu. Kalau bicara kesepakatan, apa sih kemampuan pekerja? Ya berani. Sama.
di dalam PKWT nanti itu durasinya berapa tahun kontrak kerjanya. PKWT ini coba kalau dicermati kelanjutannya, PKWT perjanjian kerja soal waktu itu berdasarkan kesepakatan kontrak berapa tahun itu antara pengusaha dengan pekerja. Ketika anak lulusan SMA, SMK baru lulus, dia kerja, pengennya kerja, ditawari berapa kita akan bekerja. Apakah dia satu sisi kepengen bekerja dengan durasi yang ditawarkan 1 tahun, 2 tahun? Berani tidak dia dengan yang 5 tahun? Tidak berani, jelas, sangat lemah sekali. Jadi kabarnya untuk hak cuti ini juga akan dihilangkan, artinya tidak ada cuti untuk mereka yang sedang sakit, mungkin menikahkan anak dan lain-lain, dan tanpa kompensasi. Apa benar itu yang di? Jadi dasarnya itu no pay no work. Kalau tidak bekerja tidak ada duit. Itu yang menjadi landasan utama undang-undang ini, cipta kerja ini. Sehingga persoalan-persoalan itu jelas hak pekerja yang paling hakiki itu akan didegradasi. Boleh, tapi kalau memang prinsipnya tidak bekerja, tidak dapat upah, terus bagaimana? Upah sektoral ini dihilangkan. Di Kudus tidak ada upah sektoral, ya. Upah sektoral ini berlaku di beberapa daerah. Kalau upah sektoral itu kan minimal 5% paling sedikit dari UMK. Sekarang coba, banyak undang-undang ini di akhirnya itu akan diatur dengan peraturan pemerintah. Bicara soal upah, peraturan pemerintah jelas bahwa kenaikan upah sebelum terbit PP 78, PP itu peraturan pemerintah, itu kenaikannya kan se-Jawa Tengah 18,5% rata-rata. Berdasarkan survei di Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota itu rata-rata sekian. Tapi ketika Jokowi mengeluarkan PP 78, yang terjadiannya di angka 7 sampai 8% kenaikan. Ini 3 tahun berturut-turut. Apakah kita yakin sementara undang-undang cipta kerja seperti itu, kita nanti berharap nunggu saja peraturan pelaksanaannya? Nah, yang terjadi kemarin PP 78 itu semakin memperlemah upah dari pekerja. Jangan berat dengan PP yang dibuat Presiden sekarang ini. Itu soal upah itu. Terus terkait dengan jaminan sosial ini, kabarnya kan juga tidak ada jaminan sosial tenaga kerja juga di undang-undang ini. Ketika sistem kontraknya jadi itu buruh harian, lepas kontrak secara otomatis 3 bulan, secara otomatis kan tidak ada perlindungan ini. Yang sekarang saja beberapa perusahaan itu sudah 11 tahun, 12 tahun tidak ada, banyak kok yang tidak ikut BPJS. BPJS ini coba kalau formulasinya pesangon kemarin 32, sekarang menjadi 25, yang 19 itu menjadi kewajiban pengusaha, yang 6 itu ditanggung oleh BPJS dengan sistem jaminan sosial. Ini akan membebani berat lagi kan? Nah, pasti iuran ini nanti siapa yang terbebani? Pekerja. Apapun angka 32 ke 25, ini berat, turun drastis. Nah, kalau ini yang 6 ini menjadi tanggungan pemerintah, terus apa lagi? Ada jaminan tenaga kerja itu pensiun, hari tua, kecelakaan, ini tambah kematian kan. Lagi-lagi dibebankan kepada pekerja. Jadi di undang-undang ini memang banyak menghanguskan hak-hak pekerja. Artinya pemerintah saat ini mungkin sudah memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak menghargai keringat buruh, tidak menghormati hak normatif buruh, karena hak normatifnya semakin diminimalisir kan begitu. Sehingga mungkin saat ini yang menjadi perlawanan buruh
dan lain-lain ini adalah poin-poin itu ya Pak Wiono, yang artinya yang sering. Kemudian ketika kondisi seperti ini, apa mungkin nanti fungsi berserikat ini akan menjadi tidak menarik lagi, karena mereka kan statusnya buruh harian, kemudian yang mungkin beban kerjanya dihitung per 1 jam, kemudian hak-hak dasarnya dieliminir. Tentu apa yang nanti mungkin diperjuangkan ketika mereka itu ikut serikat pekerja, kan begitu. Kan kesannya tidak ada yang diperjuangkan, kan begitu. Jadi, menurut Pak Wiono, sekarang saja dengan Undang-Undang 13 yang lama, efek negatifnya dari sistem kontrak dan outsourcing itu kan mereka tidak ikut sebagai anggota serikat pekerja. Dikutus sampai 8.000 lebih. Nah, dengan dipangkasnya pasal 151 dan 155, ketika terjadi PHK, Undang-Undang 13 yang dulu, itu wajib dirundingkan dulu dengan serikat pekerja. Sekarang itu dihapus. Jadi ketika pengusaha ingin mem-PHK, tidak ada kewajiban harus dirundingkan dulu prosesnya lewat bipartit. Tidak ada ini. Nah, itu. Jadi artinya apa? Memangkas peran serikat pekerja. Mampu tidak pekerja sendirian tanpa didampingi serikat pekerja dalam perselisihan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Inilah yang namanya fungsi serikat pekerja, serikat buruh. Undang-undang Cipta Kerja ini memangkas betul persoalan ini. Jadi dalam catatan kita ini termasuk libur hari raya. Libur hari raya ini ketika kemarin kan ada tambahan cuti ya. Jadi kalau di undang-undang ini hanya berlaku untuk hari tanggal merahnya saja, kan begitu. Jadi tidak ada penambahan cuti. Artinya hanya 2 hari tanggal merah itu, kan begitu. Ya tentu mungkin ini kan juga artinya undang-undang ini berarti tidak memberikan ruang kepada buruh untuk bisa lebih lama bersilaturahmi, seperti misalnya pulang kampung dan lain-lain, kan begitu. Kalau itu sebenarnya praktek itu sudah dilakukan sejak kemarin oleh beberapa pengusaha. Tapi undang-undang ini melegitimasi, melegalkan praktek itu. Artinya apa? Kalau beberapa tahun kemarin bahwa implementasi undang-undang itu kan mengadopsi kearifan lokal. Kalau diputus ini butuh upah. Sampai ada yang 7 hari libur. Tapi karena ini berawal dari lemahnya serikat pekerja di tingkat PUA, sebenarnya ini bisa dituangkan dalam PKB, ya kan? Seperti harus libur sampai hari upah, itu di PKB diperjanjikan. Tapi bagaimana mungkin serikat pekerja itu kuat ketika nanti mulai ini diberlakukan, pengusaha akan loss gaspol pokoknya. Dia ini statusnya nanti PKWT kontrak, akan mereduksi fungsi serikat pekerja. Nah, soal libur ini sebenarnya ya sudah terjadi lama. 1 hari tanggal merah besok kerja. Yang lebih parah lagi, kalau mereka ini kan mesin ini ketika hari Minggu tetap libur. Liburnya ini terserah, penting 1 minggu ada libur. Jadi tidak harus hari Minggu. Ini saja terjadi praktek seperti itu. Padahal hari Minggu kenapa hari libur nasional? Ini bertemu keluarga, hak sosialnya kan ada. Enggak, praktek kemarin kan seperti itu. 1 minggu libur tidak harus hari Minggu. Ini yang kemarin sehingga tidak ada. Kalau Minggu kan pengusaha harus ngasih lembur. Enggak ini. Artinya kalau hari Minggu tetap bekerja berarti dia dapat double. Mestinya kan seperti itu. Gitu. Tapi karena liburnya diatur, penting 1 minggu libur. Ini hak-hak yang barangkali kemarin sudah
menyimpang betul. Tadi soal pertanyaan apa tadi? Apakah dimungkinkan nanti libur kearifan lokal seperti di Kudus hari apa? Kupatan jangan masuk kalau dulu itu diadopsi di PKB sebenarnya. Tapi kalau PUK Serikat Buruh Pekerja di tingkat perusahaan itu pada lemah, ya, paling 10% yang berani di Kudus ini, yang lainnya seperti ya sulit. Dan yang mungkin paling agak tidak manusiawi di undang-undang ini adalah ketika ada aturan bahwa buruh tidak boleh protes. Tapi ketika protes nanti langsung bisa di PHK. Kan begitu. Ini dalam salah satu 17 item yang mungkin banyak ditolak oleh buruh kan seperti itu. Ini dari sisi hak asasi buruh kan tentu ketika misalnya mereka memprotes kemudian langsung ancamannya PHK, dan PHK-nya tentu tidak seperti Undang-Undang 13 kemarin ya. Artinya kalau di PHK sepihak karena mungkin tidak melakukan mungkin yang dilarang dan dibenarkan oleh undang-undang, malah mereka dapat pesangon 2 kali pesangon kan begitu minimal. Tapi di undang-undang ini ada poin bahwa buruh ini tidak boleh protes. Kalau protes maka perusahaan bisa langsung mem-PHK sepihak kan begitu. Menurut Pak Wiono ini? Ya. Jadi jangankan protes Mas Fikri ya. Sekarang ini kemampuan protes itu kan harus didahului dengan instrumen yang ada. Sekarang ini kalau kita yang praktek terjadi sekarang, visi misi pembangunan di Kudus itu kan pembangunan ketenaga kerjaan itu kan nomor berapa ya? 2 atau nomor 3 ya? Tapi yang kita lihat sekarang ini, pemerintah sekarang ini apa ada dana untuk pendidikan pekerja? Berapa persen kemarin? Tidak ada. Padahal visi misi kita kota industri kan, kita kota pekerja, kota buruh. Selain Kudus kota santri, kota religius, kita sebenarnya kota industri pekerja. Tapi yang terjadi ini belum sampai kepada protes lah. Tidak ada kemampuan pemahaman undang-undang. Protes saja tidak berani. Yang paling berani protes kan serikat. Tapi kalau serikat di dalam ketika ada perselisihan, tidak usah melewati tahap bipartit, SP, tidak akan jalan. Dengan akibatnya secara sepihak mau mem-PHK langsung aja. Ini yang terjadi. Jadi apapun kondisinya saat ini undang-undang ini kan sudah disahkan oleh DPR RI. Pesan Pak Wiono sebagai aktivis serikat pekerja khususnya kepada buruh apa kira-kira khususnya di Kudus saat ini? Barangkali mungkin hampir kebanyakan buruh di Kudus ini dalam kondisi gundah gulana. Cuma karena tidak terbiasa ya, tidak terbiasa menyampaikan aspirasi, dia kecenderungannya mungkin bahasanya kalau teman-teman bilang itu buruh Kudus itu selalu memilih swargone nunut nerokone. Ini kalau ini kemudian pada akhirnya dia dalam kondisi mungkin hak-hak normatifnya kebanyakan dipangkas, ini apa yang harus dilakukan oleh buruh Kudus ini? Jadi begini, disahkannya undang-undang Cipta Kerja ini saya itu sedih sekaligus senang maksudnya. Senangnya begini, kita di Serikat Pekerja kemarin sudah mensosialisasi pemberdayaan buruh, tapi lah tipikal pekerja kita ini kan orang-orang yang memang kurang berani. Swarga nunut neraka indol. Nah, jangankan soal omnibus law Cipta Kerja, mereka sehari-hari bekerja sebagai kawan kontra, ya kan? Bekerja sebagai pengurus serikat pekerja, ya kan? Ini lebih banyak diam. Mereka tidak mau tahu. Tapi ketika mereka ini viral,
jadi berita nasional. Ternyata di sana menolak. Saya bersyukur sekali setidak-tidaknya saat ini itu semua pekerja itu mengetahui hak mereka, sehingga mereka tetap ini saya sudah dapat tanggung